rahmat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintahnya, khususnya adalah Siyamul Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya, serta kepada pengikut-pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Hadirin jamaah salat Isya dan salat Tarawih rahimani wa rahimakumullah. Ada dua pelajaran besar yang bisa kita ambil dari Siyam Ramadan yang kita jalankan, bahwa Siyam itu yang pertama melatih kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. Dan yang kedua, Siyam Ramadan itu melatih diri kita agar kita memiliki jiwa yang sabar. Yang pertama, bahwa Siyam Ramadan itu melatih diri kita untuk senantiasa ikhlas. Sebab Siyam Ramadan itu adalah suatu amalan menahan diri, bukan suatu gerakan, yaitu menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari menyalurkan syahwat, menahan lisan, menahan anggota badan. Jadi suatu amalan, suatu ibadah yang tak tampak, yang tidak kelihatan, sehingga amalan ini tidak berpotensi untuk riya, susah karena tidak bisa diperlihatkan. Karena nggak bisa diperlihatkan, sehingga susah untuk mengetahui orang itu melakukan ibadah kecuali dia memberitahu. Kalau dia memberitahu, baru kita paham kalau dia sedang berpuasa. Maka ketika ada orang yang mengejeknya, atau ada orang yang mengajak orang yang sedang berpuasa itu, mengajak untuk bertengkar atau berdebat atau berperang, maka Nabi menyarankan agar supaya berkata, fal yakul inni mru'un shaim, aku sesungguhnya adalah orang yang sedang berpuasa. Jadi diiklankan, diberitahukan, baru kita tahu. Karena itu Siyam itu memiliki pahala yang istimewa, pahala yang besar, sebab memang amalan ini adalah amalan yang tidak berpotensi untuk riya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, karena sifatnya adalah menahan, tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan suatu pekerjaan. Dia hanya menahan makan, dia hanya menahan lapar, menahan haus, menahan untuk tidak makan dan tidak minum, menahan lisan, untuk tidak berkata kotor, untuk tidak ghibah dan lain sebagainya. Ya, sehingga pahalanya menjadi pahala yang besar. Sehingga dalam hadis qudsi Allah katakan bahwa kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ujzi bihi,
bahwa semua amal anak Adam itu adalah lahu, di mana semua amal yang lain itu dinisbahkan kepada anak Adam itu sendiri kecuali puasa. Kalau puasa Allah nisbahkan kepada dirinya bahwa sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana ujzibi, dan aku sendiri yang akan memberi pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa puasa itu melatih diri kita untuk bisa menjadi orang yang sabar. Karena aktivitas siam itu sendiri memang menahan dari segala gejolak keinginan jiwa, keinginan dari bersenang-senang, keinginan dari marah, untuk menahan gejolak. Karena itu dalam riwayat yang lain tuh as-sabru dia, bahwa sabar itu adalah merupakan sinar. Arti sinar itu berbeda dengan cahaya. Sinar itu adalah memang panas, memang gejolak panas yang ada di dalam jiwa yang memang ingin marah, gejolak ingin bersenang-senang, itu semua ditahan. Dan ini puasa adalah memang kesabaran, melatih suatu kesabaran dari segala macam gejolak yang ada di dalam jiwa, dari segala keinginan yang kemudian keinginan itu semuanya ditahan, emosi ditahan, keinginan bersenang-senang juga semuanya ditahan, menahan diri, ya. Sehingga Allah memuji orang yang menahan diri, ya, menahan jiwa, nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, ya. Barang siapa, adapun orang-orang yang takut kepada maqama rabbih wa nahan nafsa, dan juga menahan nafsu. Di sini Allah memuji orang yang menahan nafsu itu, fa innal jannata hiyal ma'wa, bahwa sesungguhnya orang yang bisa menahan nafsu itu Allah berikan tempat kepadanya, yaitu surga, ya. Hadirin jamaah salat Isya dan salat raweh rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan dua hal ini, dua hal pelajaran besar bagi kita dengan puasa, bahwa puasa itu adalah melatih diri kita untuk bisa ikhlas. Maka apabila kita ingin menjadikan amalan-amalan yang lain, yaitu amalan yang ikhlas, maka kita bisa mengkaca dan bisa mempelajari dari hikmah daripada puasa ini, sehingga amalan-amalan kita yang lainnya tetap bernilai, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, yaitu imanan didasari dengan keimanan dalam arti adalah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita membenarkan akan siam ini, bahwa siam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan segala fadilah-fadilahnya kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Kemudian didasari dengan ihtisaban, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Sebagaimana puasa tersebut yaitu tidak berpotensi kepada riya, sehingga benar-benar puasa itu benar-benar ihtisaban, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menahan diri, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan dan minum, serta menahan diri dari syahwat, yang ini adalah salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat Allah? Sifat Allah adalah tidak butuh makan dan juga tidak butuh minum dan tidak butuh syahwat. Kemudian seorang hamba itu beribadah kepada Allah dengan
mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak butuh syahwat. Di samping itu juga kita akan mendapatkan pelajaran besar, yaitu kita akan menjadi manusia-manusia yang bersabar. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan kepada hadirin jamaah semuanya umumnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.